Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman daiman wa mutin mabadun. Hadratul mukaramin, para bapak guru, para ibu guru, khususnya Bapak Ustaz Anwar, Bapak Ibu Kepala MTSN 11 Kalibaru, Banyuwangi Kalibaru, sekalian, mari langsung kita mulai ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Habibina Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mukarram mereka sesuai ya kan, dua manusia. Wajana yang mengampuni saya melalui Allah Subhanahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, engkau yang ku maksud, waridhoka matlubi, dan keridhoanmu yang ku harapkan. A'tini mahabbataka, jadikanlah aku orang yang cinta kepadamu. Wa marifataka, dan marifat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wassalatu wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mayutilu bi khairan yufaqihu fiddin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita teruskan ngaji kita untuk bab yang keempat, ya C. Bab yang 4 C yaitu memuliakan kitab. Memuliakan kitab. Anak sekalian, saya bertanya, siapa di antara kalian yang pernah sakit? Ngacung, sakit. Yang pernah sakit? Yang enggak pernah sakit ada? Ada yang enggak pernah sakit? Tidak ada ya, sakit gigi, sakit mumet ya. Mesti ada yang sakit. Nek gak pernah sakit, Fir'aun. Ya, mesti sakit. Sakit adalah apa? Tentunya dari Allah. Hanya ada penyebabnya. Ada keluarganya yang meninggal. Yang mati ono. Kenapa kok mati? Kenapa kok mati? Karena biasanya sakit terus mati ya. Atau kecelakaan terus mati. Sekarang yang sakit itu ada dua hal. Sakit, kalau sakit mungkin mati atau mungkin sembuh, ya kak? Ada yang sakit tidak sembuh, ya mati itu. Sudah, sekarang sakit yang sembuh. Mengapa kok sembuh? Mengapa? Karena diobati ya.
Karena siapa yang ngobati? Siapa? Pak Mantri atau Pak Dokter. Pak Mantri bisa mengobati. Kenapa? Punya ilmu tentang kesehatan. Namanya pinter. Kalau pinter harus sekolah. Kamu bisa mengobati? Tidak bisa. Kenapa? Nggak punya ilmunya pengobatan. Kamu bisa main layang-layang? Bisa. Kenapa? Pinter. Pinter main layang-layang. Tidak. Kamu bisa nyopir truk? Kenapa tidak bisa? Tidak punya ilmunya nyopir truk. Saya bisa nyopir mobil biasa, saya nggak bisa nyopir truk besar. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya nyopir truk. Nah, nggak bisa itu bahasanya bodoh, ya? Nggak bisa ternyata bodoh. Anak sekalian ada yang punya uang? Bucu punya uang, pinjam uangnya. Ini uang, berapanya anak-anak? 50.000. Ya? Uang ini supaya bisa menjadi 60.000, bagaimana caranya? Hah? Supaya menjadi 60.000 dibelikan sesuatu, dijual lagi. Ya? Katakan dibelikan bensin di pom. Di sana 1 liter 8.000, dijual 10.000, 8.000 menjadi 10.000. Kenapa kok bisa? Punya ilmu apa? Ilmu ekonomi, ilmu perdagangan. Dan ilmu itu penting, oleh sebab itu kamu harus bersekolah. Yang terakhir, Pak Dokter itu ilmunya apa? Ilmunya ilmu kesehatan. Pak Mantri ilmunya ilmu kesehatan. Orang yang punya ilmu akan dihargai orang, akan hidupnya baik, ya, akan tenang tentram. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat, ya. Bermanfaat, barokah, menjadi orangnya amal soleh, punya ilmu manfaat, beramal baik, namanya ilmunya manfaat, barokah, menjadi orang yang soleh, ya, minas solihin. Nah, ini anak sekalian, agar kamu bisa menjadi orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, maka di kitab Taklim Mutalim ini jelaskan bagaimana caranya agar bisa mempunyai ilmu yang bermanfaat, amal soleh, rizkinya apa? Lancar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dijelaskan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul kitabi fayambagi li talibil ilmi alla yakhudal kitaba illa bi taharatin ila akhirih. Wa min ta'zimil imlan iku setengah saking menghormati ilmu, ta'zimul kitabi utawi ngegungaken kitab payambagi mongko pareka li talibil ilmi ketika kambre ilmu apa ayat alla yakhuda ingin terang laporan jubur sopo talib kitab ila bitoharotin kecoba kelawan toharoh kelawan suci. Nah sekalian, ini kitab Talim menjelaskan bagaimana caranya kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang bermanfaat nanti akan apa? Barokah, ya, akan beramal soleh. Di antaranya adalah ketika, ya, mengambil kitab buku itu dengan suci, dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Mengapa demikian? Karena ilmu itu bercahaya. Al ilmu nurun. Mari bersama. Al ilmu
Ulangi, al ilmu nurun. Ilmu itu bercahaya. Wal wudu nurun. Wal wudu nurun. Berwudu itu juga bercahaya. Cahaya itu menerangi. Jadi kalau misalnya kita akan bekerja diterangi oleh ilmu sehingga akan dapat penghasilan. Itu namanya ilmunya bercahaya. Kemudian kalau mau ngaji memegang kita berwudu, maka nyatakan al ilmu nurun wal wudu nurun fayasdadu nurul ilmi bi. Jadi kalau mengambil kitab, ambil buku ini ya, dengan berwudu, membacanya berwudu, maka ilmunya akan bercahaya. Ditambah dengan berwudu bercahaya, maka dua cahaya menjadi satu, kita akan menjadi ilmunya bercahaya. Allahumma amin. Dalam satu riwayat ada Syekh Al-Khulwani. Syekh Al-Khulwani adalah ulama besar di Saudi Arabia sana, Jazirah Arab. Ya. Yang kedua adalah Syekh Asarafsi. Keduanya adalah ulama besar. Kata Al-Khulwani, itu uluman kasiran. Aku memperoleh ilmu yang banyak ini ya, karena dulu waktu sekolah, waktu belajar senantiasa mengambil buku dengan berwudu. Kemudian saya sarasi, ini ketika belajar malam hari dia sakit perut. Kalau sakit perut bagaimana? Sering kejebing ya nggak? Beliau berwudu sampai 17 kali, ya 17 kali. Karena wudu ngaji kejebing lagi, wudu lagi, ngaji lagi, kejebing lagi sampai 17 kali. Bayangkan, sehingga beliau benar-benar berwudu sampai 17 kali. Nah, ini dilakukan mengapa? Karena beliau ingin ilmunya bermanfaat, ilmunya bercahaya. Maka kita ulangi, al ilmu nurun wal wudu nurun fayasdadu nurul ilmi bihi. Yeah. Ilmu bercahaya, berwudu bercahaya, dua cahaya menjadi satu akan lebih terang cahayanya, sehingga ilmunya bermanfaat dan beliau menjadi ulama besar. Karena apa? Ketika bersekolah, ketika ngaji, senantiasa berwudu, mensucikan diri dari hadas. Nah, ini adalah diantaranya apa? Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, tidak menjelucurkan kaki ke arah kitab. Jadi kalau kamu ngaji atau belajar, tidak boleh kakinya begini, ya. Meluncur begini lalu bukunya di sini, tidak boleh, ya. Namanya apa? Tidak menghormati pada kitab, kepada buku. Berarti kan ini semuanya adalah dilakukan nanti untuk apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian hal ini ada dinyatakan ya kepada ahlinya, dinyatakan ilmunya tidak akan bermahal, itu akan berakibat tidak bermanfaat ilmunya, kata Burhanuddin, ya, kata dia. Yang kedua, yang ketiga, tidak boleh ya meletakkan sesuatu di atas kitab tafsir Quran. Jadi kalau menata buku tumpuk itu ya, Quran tafsir di atas sendiri. Jangan sampai ditindih ya. Ditindih itu apa? Ya ditindih seperti ini ya. Ini buku saya, ditumpangi. HP taruhkan di atas ini, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Untuk khusus kitab Al-Quran atau tafsir. Saya ulangi, kalau kamu menumpuk buku Quran tafsir di atas ini. Mohon maaf, kadang-kadang Bapak Guru, kadang saya juga lupa ya. Begitu selesai ngaji Quran, kacamata taruhkan di atas Quran, tidak boleh, tidak boleh, ya. Atau HP di atas Al-Quran tidak boleh.
Kan ya. Kenapa? Karena Quran kalamullah, harus dihormati, dihargai. Nah, ya. Yang ketiga, menulis pelajaran dengan baik, ya. Dengan baik artinya tulisannya biar kan nggak telaten ya. Iya. Nah itu biasa Pak Dokter ya, jelek-jelek ya. Ini kalau Pak Mat bagus ya. Pelan tulisannya, pelan, itu adalah termasuk menghormati guru. Kemudian tidak menulis dengan tulisan yang kecil, ya. Kata Abu Hanifah, la tuqarmit hatta fi in ista tundamu wa in muta tuksam. Ojo nulis tulisan tidak rapi, tulisan kecil. Jika kamu nanti hidup lama, kamu akan kecewa, getun, tulisannya nggak kena, ya. Atau kalau kita mati punya peninggalan tulisan, akan dibisu orang, dicela orang. Oleh sebab itu tulislah dengan tulisan yang baik. Ini akan berpengaruh pada ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, hindari warna merah dalam menulis pelajaran. Hindari menulis dengan tinta merah dalam menulis pelajaran. Ya, kenapa? Karena itu adalah budaya-budaya non-muslim, ya, budaya non-muslim, sehingga kita hendaklah menghindari hal itu. Mengapa? Karena itu adalah budaya non-muslim. Maka dari pengajian hari ini ada 4 hal yang kita lakukan, yang tidak kita lakukan agar apa? Memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ya, saya ulangi, yang pertama mengambil, ya, kitab, buku atau membaca dengan keadaan bersuci, berwudu. Saya ulangi, kenapa? Al ilmu nurun wa wudu nurun, 2 jalan jadi 1. Fayazdadu nurul ilmi, ilmunya akan bertambah. Kemudian tidak menjelucurkan kaki ke arah kitab apapun, bukan Quran saja, apapun. Karena apa? Dalam kitabnya ada cahaya, ya, ada cahaya. Dengan kaki kita meluncur, maka cahayanya tidak akan masuk pada dada kita, pada hati kita. Kemudian menulis dengan yang baik, ya, dan besar-besar. Tulis segitu. Saya biasa kalau ngajar dulu, kalau ada nulis kecil, kemudian satu nggone dibesarkan, yang besar, yang besar. Kemudian Pak Guru mungkin nggak telaten sekarang, ya, diteliti. Karena banyak kan apa, gak banyak nulis, ya, dengan menggunakan HP, ya kan, itu tidak usah menulis. Kemudian hindari warna merah, ya, hindari warna merah. Ini semuanya adalah arahan dalam petunjuk kitab Ta'limul Muta'alim agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Maka kami berikan ilustrasi, gambaran itu, ya, gambaran agar apa? Kita dapat lebih memahami. Gambar yang pertama adalah wudu, itu gambar wudu 17 kali ke jeding, 17 kali, jadi ini gambar aja. Yang kedua, buku Quran diberikan apa? Pulpen atau hal yang lain. Yang ketiga, menjelucurkan kaki, tulisan yang baik, tidak memakai tinta warna merah. Nah, ini semuanya adalah upaya untuk apa? Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya sudah kita berikan pelajaran adalah tentang apa? Peran Pak Guru dan peran Pak Dokter, ya. Jadi Pak Guru menghilangkan kebodohan, Pak Dokter menghilangkan apa? Penyakit. Keduanya adalah harus kita lawan. Bodoh harus kita lawan dengan belajar. Sakit kita lawan dengan berobat. Kedua-duanya butuh ilmu yang bermanfaat. Kamu melihat, ya, mengapa Jokowi jadi presiden, punya ilmu dan dipilih rakyatnya. Yang lain di tempat penjara. Kenapa di penjara? Karena bersalah. Sana juga banyak orang pinter. Koruptor itu orang pinter-pinter semuanya. Kenapa menjadi jahat? Karena ilmunya tidak bermanfaat. Ketika mengerjakan haram, dia lupa, gelap,
ya akan korupsi, nggak kelihatan kalau itu bahaya, ya akan membunuh orang, ditutupi oleh setan, sehingga mereka apa? Berbuat jahat. Itu semuanya contoh-contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dari Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahamarin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma ya Rabbal alamin. Barangkali demikian ya, jamnya sudah jam 7 lebih 2 menit. Mudah-mudahan yang kita bahas pada hari ini Anda semuanya dapat menyerap dan ternyata dapat dimasukkan dalam hati kita, pikiran kita menjadi ilmu yang bercahaya, akan menerangi kita semuanya untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wa liwalidayya wa lil mu'minina ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairi